Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Prolina dari kelas 2D Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan penyakit. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu interaksi obat. Interaksi obat adalah perubahan efek suatu obat akibat pemakaian obat lain, interaksi obat dengan obat, atau oleh makanan, maupun obat tradisional dan senyawa kimia lain. Interaksi obat yang signifikan dapat terjadi jika 2 atau lebih obat digunakan bersama-sama. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah kondisi kesehatan di mana organ atau jaringan terkait keadaannya yang terus menurun seiring waktu. Penyakit ini terjadi karena adanya perubahan pada sel-sel tubuh yang akhirnya mempengaruhi fungsi organ secara menyeluruh. Terdapat beberapa jenis penyakit degeneratif yang paling umum, di antaranya yaitu ada diabetes mellitus dan hipertensi. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah kelainan yang bersifat kronik yang ditandai oleh gangguan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak yang diikuti oleh komplikasi mikrovaskular maupun makrovaskular dan telah diketahui berkaitan dengan faktor genetik dengan gejala klinik yang paling utama adalah intoleransi glukosa. Yang kedua yaitu ada hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik 140 mmHg dan tekanan darah diastolik 90 mmHg. Penyebab tekanan darah tinggi primer yang sering dialami oleh orang dewasa umumnya tidak teridentifikasi, tetapi dapat berkembang dari tahun ke tahun. Sedangkan hipertensi sekunder adalah kondisi tekanan darah tinggi yang lebih jarang terjadi dan disebabkan oleh faktor tertentu lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi obat terhadap penyakit hipertensi. Interaksi obat antihipertensi yang paling banyak terdiri adalah kombinasi captopril dan furosemid. Penggunaan kombinasi captopril dan furosemid dapat menyebabkan interaksi farmakodinamik di mana efek hipotensi meningkat. Selanjutnya ada terapi farmakologi antihipertensi. Nah, terapi farmakologi hipertensi ini ada 9 kelas obat antihipertensinya, yaitu diantaranya diuretik, penyekat beta, penghambat enzim konversi angiotensin atau biasa disebut juga ACEI, penghambat reseptor angiotensin atau bisa disebut juga ARB, dan antagonis kalsium dianggap sebagai obat antihipertensi utama. Obat-obat ini, baik sendiri atau dikombinasi, harus digunakan untuk mengobati mayoritas pasien dengan hipertensi, karena bukti menunjukkan keuntungan dengan kelas obat ini. Selanjutnya ada interaksi obat terhadap diabetes mellitus. Interaksi obat antidiabetes dengan obat lainnya yang menyebabkan hipoglikemia yaitu kondisi di mana gula darah rendah, yaitu interaksi yang pertama adalah interaksi obat glimeoirid dengan asam mefenamat dengan tingkat keparahan moderat. Yang kedua yaitu ada interaksi obat insulin aspart dengan aspirin dengan tingkat keparahan moderat, dan yang terakhir ada interaksi obat metformin dengan dithiazem dengan tingkat keparahan minor. Selanjutnya yaitu ada terapi farmakologi diabetes mellitus dengan insulin. Insulin subkutan terutama diberikan pada diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2 yang tidak dapat diatasi hanya dengan diet atau antidiabetik oral. Pasien diabetes mellitus pasca pankreatomi atau diabetes mellitus dengan kehamilan, diabetes mellitus dengan ketoasidosis, koma non-ketosis, atau komplikasi lain sebelum tindakan operasi. Tujuan insulin pada keadaan tersebut bukan saja untuk menormalkan glukosa darah,
tapi juga memperbaiki semua aspek metabolisme, dan yang terakhir inilah yang umumnya sukar dicapai. Hasil terapi yang optimal membutuhkan pendekatan dokter pada pasien dan keluarganya, agar ada koordinasi antara diet, latihan fisik, dan pembersih insulin. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang interaksi obat dengan penyakit. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.